100 jenis usaha yang akan ditutup. Sebagai buktinya, ingat Juli tahun 2021. Seluruh giant ditutup. Menyusul Matahari Department Store. Dan lain-lain. Selamat datang masa depan. Tulisan Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, tentang prediksi masa depan. Kondisi tentang masa depan itu bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi. Di Jakarta misalnya, PLN berencana akan membuat 1.143 SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Peluncuran ini untuk menyambut kendaraan berbasis listrik secara massal di Indonesia. Prediksi yang terjadi. 01. Bengkel perbaikan kendaraan akan hilang. 02. Mesin yang menggunakan bensin memiliki 20.000 bagian. Mesin listrik hanya memiliki 20 bagian. Mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya perlu waktu 10 menit untuk mengganti mesin listrik. 03. Mesin listrik tidak diperbaiki di dealer tetapi dikirim ke bengkel regional untuk diperbaiki dengan robot. 04. Mesin listrik yang gagal fungsi ditunjukkan oleh lampu yang menyala. Lalu Anda akan pergi ke tempat yang menyerupai mesin cuci mobil. Dan mobil akan ditarik sementara Anda ngopi dan mesin mobil akan diganti dengan yang baru. 05. SPBU akan hilang. 06. Meter parkir akan diganti oleh dispenser listrik. Banyak perusahaan akan memasang stasiun isi ulang listrik. 07. Kebanyakan pabrik kendaraan yang cerdas telah mengalokasikan uangnya membangun pabrik mobil listrik. 08. Industri batu bara akan hilang. Perusahaan minyak dan gas akan hilang. Pengeboran minyak akan hilang. Selamat tinggal kepada OPEC. 09. Rumah-rumah akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik di siang hari dan akan menggunakan serta menjualnya listriknya ke grid. Grid akan menyimpan dan menyalurkannya ke industri yang banyak menggunakan listrik. Apakah Anda sudah melihat atap Tesla? 10. Masa depan mendekati kita lebih cepat daripada yang kita kira. 11. Di tahun 1998 Kodak punya 170.000 pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa tahun model bisnis mereka hilang dan bangkrut. Siapa yang mengira itu akan terjadi? 12. Apa yang terjadi pada Kodak dan Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang. 13. Apakah pada tahun 1998 Anda mengira bahwa 3 tahun setelahnya tidak akan pernah lagi ada foto menggunakan film? Dengan gadget. Siapa yang masih memiliki kamera dengan film? 14. Kamera digital ditemukan tahun 1975. Barang pertama hanya memiliki 10.000 piksel. Tetapi mengikuti hukum Moore. Dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semula mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream dalam waktu singkat. 15. Hal itu terjadi lagi tapi jauh lebih cepat dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, pencetakan 3D, agrikultur dan lapangan pekerjaan. 16. Lupakan buku. Kejutan masa depan. Sambutlah revolusi industri keempat. 17. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam 5-10 tahun mendatang. 18. Uber, seperti halnya Gojek di Indonesia, hanya piranti software. Mereka tidak memiliki mobil. Tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Supir taksi tidak mengira hal itu akan terjadi. 19. Airbnb sekarang adalah perusahaan hotel terbesar di dunia. Walaupun mereka tidak memiliki properti apapun. Tanyakan pada Hotel Hilton apakah dulu mereka mengira hal itu akan terjadi. 21. Artificial Intelligence. Komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial. Tahun ini.
Komputer mengalahkan pemain game terbaik di dunia. 10 tahun lebih cepat daripada yang diperkirakan. 22. Di USA, pengacara muda sudah tidak punya pekerjaan. Berkat Watson IBM, Anda bisa memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik untuk hal-hal dasar, dengan akurasi 90% dibandingkan 70% akurasi bila dilakukan manusia. Jadi jika Anda belajar hukum, berhentilah segera. Kebutuhan pengacara akan berkurang 90%. Hanya spesialis serba tahu yang masih BS bertahan. 23. Watson telah membantu dokter mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat dibandingkan dokter manusia. 24. Facebook sekarang memiliki software pengenal pola yang dapat mengenali wajah jauh lebih baik daripada manusia. Pada tahun 2030 komputer akan lebih cerdas dari manusia. 25. Kendaraan otomotif. Pada tahun 2018 mobil tanpa supir pertama sudah muncul. Dalam waktu 2 tahun ke depan seluruh industri akan dikacaukan. Anda tidak perlu supir lagi karena Anda akan memanggil mobil dengan telepon. Mobil itu akan muncul di lokasi dan mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Tidak perlu bingung memarkir mobil itu. Anda hanya akan membayar jarak tempuh dan Anda dapat tetap produktif selama naik mobil. Anak-anak tak perlu punya SIM dan tak pernah be back home FCV memiliki mobil. 26. Hal itu akan mengubah kota-kota kita. Karena kita hanya perlu mobil 90-95% lebih sedikit. Ahan-ahan parkir BSA di taman kota. 27. Sekitar 1,2 juta orang meninggal karena kecelakaan tiap tahun, termasuk yang disebabkan berkendara sambil mabuk. Sekarang kita memiliki 1 kecelakaan tiap 60.000 mil. Nanti dengan kendaraan tanpa supir angka itu akan turun menjadi 1 kecelakaan tiap 6 juta mil. Ini akan menyelamatkan jutaan nyawa tiap tahunnya. 28. Kebanyakan perusahaan mobil tak diragukan lagi akan menjadi bangkrut. Perusahaan mobil tradisional hanya mencoba pendekatan evolusioner dan hanya berusaha membuat mobil yang lebih baik. Sementara perusahaan teknologi Tesla, Apple, Google melakukan pendekatan revolusioner dan membangun komputer di atas roda. 29. Lihat apa yang dilakukan Volvo sekarang. Tidak ada lagi mesin pembakaran internal di kendaraan mereka mulai tahun ini untuk model 2019. Semua menggunakan listrik atau hibrid. Dengan maksud nantinya akan melenyapkan model-model hibrid. 30. Banyak ahli-ahli teknik di Volkswagen dan Audi takut terhadap Tesla. Dan memang seharusnya begitu. Lihat semua perusahaan yang menawarkan mobil listrik. Beberapa tahun lalu keberadaan mereka tidak bisa dirasakan. 31. Perusahaan asuransi akan mengalami kesulitan masif. Tanpa kecelakaan, biaya akan menjadi lebih murah. Model bisnis asuransi mobil akan hilang. 32. Real estate akan berubah. Jika orang bisa bekerja pulang pergi, mereka akan tinggal di tempat yang jauh untuk hidup di lingkungan yang lebih terjangkau dan lebih menyenangkan. 33. Mobil listrik akan menjadi mainstream pada tahun 2030-an. Kota menjadi tidak berisik karena semua mobil baru akan menggunakan listrik. 34. Kota juga akan memiliki udara yang lebih bersih. 35. Listrik akan menjadi sangat murah dan bersih. 36. Produksi listrik tenaga surya telah mengalami kurva pengembangan eksponensial selama 30 tahun. Tetapi sekarang perkembangan itu sedang dipacu lebih kencang lagi. 37. Perusahaan energi fosil sedang berusaha mati-matian membatasi akses ke grid untuk mencegah munculnya pesaing dengan instalasi listrik tenaga surya di rumah-rumah. Tetapi upaya itu tidak akan bisa berlanjut. Teknologi tidak akan bisa dibendung. 38. Kesehatan. Harga tricorder X akan diumumkan tahun ini. 39. TV dan koran akan mati dengan sendirinya.
Siapa yang sekarang baca koran atau siapa yang sekarang melihat TV? Hanya sebagian kecil orang-orang di atas 50 tahun. Milenial beralih ke YouTube dan sejenisnya lebih cepat. 40. Layanan perbankan dan tiketing sudah swamandiri, tidak perlu customer service atau teller. Akan ada jutaan profesi pekerjaan yang hilang 10-20 tahun ke depan. Sudah siapkah kita? Banyak perusahaan akan membuat perangkat medikal, yang disebut tricorder, dalam film Star Trek, yang bekerja dengan telepon Anda, yang akan memindai retina Anda, sampel darah Anda, dan napas Anda. Lalu dia akan menganalisa 54 biomarker yang akan mengidentifikasi hampir semua jenis penyakit. Saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan. Inilah prediksi keadaan masa depan, yang bisa lebih cepat. Not. Tambahan dari saya. Untuk yang menyukai tantangan berinvestasi saham, kemungkinan mulai sekarang bisa melirik perusahaan-perusahaan berbasis IT. Industri kelistrikan seperti Tesla atau perusahaan-perusahaan yang menjual teknologi kelistrikan, tenaga surya, startup portal penunjang masa depan macam Uber, Airbnb, dan teknologi perbankan dan telekomunikasi bisa sangat-sangat diperhitungkan.